Sahabatku dalam Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Dia selalu menjaga dan memberkati kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu bukti kasih sayang Tuhan. Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran berdasar pada firman Tuhan. Untuk itu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Bapa, Engkaulah sumber kebenaran dan hidup. Dan untuk itu, beritahukanlah jalan kebenaran itu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Kami sangat terbatas untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan oleh sebab itu Engkaulah yang singkapkan kebenaran firman. Mampukan kami menemukan kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu itulah yang kami buktikan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Ambil alih pemberitaan firman ini. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Mari baca firman Tuhan. Bagian firman yang kita baca saat ini dari Yehezkel pasal 3 ayat 20a. Sekali lagi, Yehezkel 3 ayat 20a. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Sahabatku dalam Tuhan, tugas Yehezkel sebagai penjaga Israel adalah untuk memberitakan peringatan kepada orang jahat. Tetapi ternyata peringatan itu tidak hanya kepada orang yang berbuat jahat saja, melainkan juga kepada orang benar yang berbalik dari kebenarannya dan yang berbuat curang, bahwa ia juga akan mati. Curang artinya tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Orang benar adalah orang yang tahu tentang kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Tahu membedakan mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang salah, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan, itu berarti ia mengingkari kebenaran itu. Ia melakukan yang tidak jujur, tidak adil. Orang seperti ini dalam pembacaan firman saat ini dikatakan akan menerima batu sandungan dari Tuhan. Dan ia akan mati. Dan karena itu kita diingatkan agar jangan pernah berhenti untuk melakukan yang baik. Jangan pernah berhenti untuk melakukan yang benar. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dengan kata lain, disampaikan jangan bosan-bosan. Orang Manado bilang, jangan pastiu melakukan yang baik, supaya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Berarti, kalau kita telah menjadi lemah melakukan yang baik, maka kita tidak akan menuai. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar, yang telah dilakukan tidak akan diingat lagi. Sebagai satu persekutuan gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minasa, kita akan mengakhiri periode pelayanan sampai 31 Desember. Sebagai pelayan, kita diingatkan, mau pilih atau tidak, tetaplah lakukan yang baik. Bahkan lakukan yang terbaik. Lakukanlah yang benar, sehingga kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Ingat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan
jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, jeripayamu diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman akan kami tindak lanjuti di hidup ini. Dan diberkatilah perangkat pelayan yang tetap eksis memberi diri melayani. Dan diberkati semua umat supaya kami tetap dan terus melakukan yang benar, melakukan yang baik. Kami tidak akan berbalik. Dan untuk itu biar ada roh Tuhan yang akan menjaga, membentengi, memampukan kami supaya tetap taat setia melakukan perintah ketetapan Tuhan di hidup ini. Kami tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Dan Tuhan jaga bentengi kami dalam melaksanakan kerja pelayanan. Biar Tuhan terus anugerahkan roh yang menyala-nyala. Supaya roh yang ada dalam diri kami tidak akan padam. Akan tetap menyala. Dan bahkan itu akan dibuktikan dalam pemberian diri melayani. Apalagi di saat akan mengakhiri periode pelayanan. Tuhan tolong beri hati yang siap bagi kami semua. Supaya apapun yang mau dilakukan dalam persiapan-persiapan pemilihan, selalu kami menyerahkan ke dalam kuasa kedaulatan Tuhan. Supaya Tuhanlah yang ambil alih dan Tuhanlah yang bertindak, bahkan Tuhanlah yang mempersiapkan, memanggil dan memilih orang-orang yang akan Tuhan pakai dalam kerja pelayanan periode ke depan. Sehingga semua akan menerima dengan iman dan akan mengagungkan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tolong panitia yang telah Tuhan percayakan melaksanakan tugas pemilihan ini. Di jemaat-jemaat yang ada di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, biar semua dapat melakukan dalam tuntunan dan tolongan Tuhan. Dan Tuhan tolong manakala umat Tuhan menghadapi berbagai tantangan pergumulan, apalagi di tengah situasi sulit ini. Tolong kami Bapa, supaya di tengah situasi sulit ini kami tetap kuat, kami tetap melakukan yang benar. Kami tidak akan menghalalkan cara, kami tetap tampil yang terbaik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tim multimedia Bukit Moria Rike ini, dan berkati semua perangkat pelayan umat Tuhan. Tuhan dengar dan jawab setiap doa. Sehingga kami mengalami jawaban-jawaban Tuhan yang ajaib. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan sukseskan. Jaga bentengi seluruh masyarakat antar denominasi gereja. Antar umat beragama. Biar kami tetap hidup rukun dan damai. Sehingga berkat-berkat Tuhan perintahkan mengalir ke kehidupan ini. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap mengikuti pelayanan ini. Sebagai hamba Tuhan, saya Pendeta Asher Esau mau bilang padamu bahwa kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat, tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkan nyawamu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.